Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Elijah Rahmawati dari kelas B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan bab tentang toharoh. 1. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih dan suci dari segala kotoran. Menurut syariat, toharoh artinya melakukan sesuatu seperti menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuhnya dengan menggunakan air atau tanah yang bersih untuk menunaikan sholat atau hal-hal lain sehukum dengannya. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh artinya suci dari hadas dan najis, hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bersuci karena hadas kecil, hadas besar, dan najis. Bersuci atau toharoh mempunyai arti dan kedudukan yang teramat penting dalam Islam, karena bersuci merupakan syarat pertama untuk mendirikan sholat, baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci hukumnya wajib bagi seorang muslim yang akan melaksanakan sholat. Orang yang tidak bersuci dilarang mengerjakan sholat. Salah satu kegiatan bersuci dari hadas dan najis adalah berwudu, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu alaikum minas samaa'i liyutahhirakum bih, yang artinya, dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit agar kalian menyucikan diri dengannya. 2. Macam-macam toharoh. Toharoh terbagi menjadi 2 jenis, yaitu secara lahir dan batin. Keduanya termasuk cabang keimanan. Toharoh lahiriah ialah menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan toharoh batiniah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Bentuk-bentuk toharoh. Toharoh dengan air seperti wudu dan mandi besar, junub, dan ini bentuk bersuci secara asal. Toharoh dengan tanah atau debu, yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air. 3. Ruang lingkup toharoh meliputi 1. Alat toharoh terdiri dari A.
air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi menyucikan. Ada 7 jenis air, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Selain jenis air tersebut, menurut Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu air mutlak, atau yang disebut juga dengan air murni, air musyamas, air mustakmal, dan air mustanajis. B. Tanah. C. Benda keras lainnya seperti batu. Batu ini hanya boleh digunakan untuk bersuci setelah buang hajat. 2. Hadas dan najis. Hadas adalah keadaan yang merusak kesucian seseorang dan mewajibkannya untuk bersuci untuk sahnya melakukan ibadah seperti sholat. Cara membersihkannya yaitu mandi, wudhu, atau tayamum. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, tempat, atau perkakas. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkannya. Ada 3 jenis najis yang perlu disucikan, yaitu najis mukhafaf atau disebut juga dengan najis ringan, najis mutawasito atau disebut juga dengan najis sedang, najis mughalladho atau disebut juga dengan najis berat. 3. Larangan karena hadas yang mewajibkan seseorang tidak suci, yang menyebabkan seseorang tidak suci. 4. Cara toharoh meliputi istinjak, mandi, wudhu, tayamum, dan cara menghilangkan najis dari pakaian, tempat, dan perkakas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.